Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah adik-adikku semuanya beserta pengurus pondok pesantren Az-Zakiyah ini malam hari ini alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat gitu ya. Bisa melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid yang baru ini ya, masjid yang keren dan megah ini. Nikmat itu kita perlu syukuri karena banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita di luar sana yang banyak tidak melakukan sholat tarawih ya, dikarenakan mungkin sakit mungkin atau banyak urusan-urusan pekerjaan atau urusan hal dunia yang lainnya. Nah, dan itu perlu kita syukuri gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya kakak di sini jujurnya bingung ya mau ngisi apa karena adik-adik jauh lebih pintar ya ini kelihatannya dari ilmu agama atau dari segi ilmu lainnya gitu. Nah, mungkin dan kakak sendiri juga backgroundnya juga bukan dari lulusan real pondok ya atau emang dai, ataupun juga kakak juga backgroundnya bukan background dari keluarga yang emang guru atau keluarga yang Islam gitu ya. Dan jadi kakak mungkin di sini akan cerita sedikit ya mengenai tentang perjalanan hidup kakak ya yang dekat gitu. Ada satu hal yang dimana satu hal ini tuh bisa merubah kehidupan kakak secara holistik gitu, keseluruhan. Nah, satu hal ini tuh datang dari ayat Al-Quran dan nanti mungkin akan kakak jelaskan setelah kakak cerita. Nah, kakak ini sedikit cerita terlebih dahulu, singkat saja. Nah, dulu mungkin pada saat kuliah gitu ya, kakak alhamdulillah pada saat itu kuliah di UGM gitu ya, di jurusan kimia. Tapi layaknya anak muda pada saat kuliah gitu ya. Nah, biasanya itu kalau anak-anak muda itu awal-awal kuliah tuh pengennya senangnya main, senangnya nongkrong gitu ya. Di situ pokoknya banyak hal-hal yang emang mungkin tidak kurang baik lah, atau emang istilahnya yang kurang baik untuk dilakukan. Dan istilahnya nakal ya kalau untuk istilahnya dulu gitu ya, nakal. Nah, dan singkat cerita akhirnya selang lambat laun setelah 2 tahun gitu kakak sering melakukan hal-hal yang tidak yang kurang baik gitu ya. Nah, lama-lama hati kakak tuh merasa nggak enak gitu ya. Dan nggak enaknya ini bukan sekedar cuman nggak enak aja, tapi kayak gerusula ya. Tahu gerusula tuh kayak hatinya itu banyak di kayak deg-degan, terus habis itu pokoknya hatinya itu nggak enak. Nah, lalu akhirnya dari situ makin hari kakak makin ingin bermuhasabah lah istilahnya. Kakak bermuhasabah dan juga istilahnya berkontemplasi gitu. Kakak pengen sih gimana ya, kok ini kok deg-degan terus ya, habis itu kok kenapa kehidupan kakak kok hatinya kok apapun yang dilakukan kok nggak enak gitu. Akhirnya kakak punya pikiran nih, oh iya deh, gimana kalau misalnya kita putar balik ya, gimana caranya kehidupan kakak dulu, aktivitas yang sudah kakak jalankan dulu yang emang itu kurang baik, kakak hilangkan semua, kakak perbaiki dengan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Nah, lalu dan alhamdulillah lambat laun kegiatan kakak akhirnya jadi banyak yang positif gitu ya. Setelah menghindar atau meninggalkan lah aktivitas yang dulu. Salah satunya kakak dulu pernah alhamdulillah pernah halaqah ya dengan Ustadz Tulus ya pada saat masa-masa transisi itu, pada saat perubahan. Nah, setelah halaqah lalu habis itu kakak coba
melakukan usaha kayak misalnya jualan toko buku, habis itu jualan baju bekas di pasar gitu ya. Dan habis itu kakak mulai lagi mengajar les privat, lalu habis itu akhirnya setelah lulus kakak S2 di Jakarta, habis itu pernah sempat juga kerja di perusahaan Ciputra gitu ya dan sebagainya. Nah lalu alhamdulillah qadarullah sekarang kakak sudah berada di Jogja dan alhamdulillah sekarang kakak sudah alhamdulillah punya beberapa usaha dan ada sekitar 20 orang yang berada di onboard sama kakak atau di tim kakak. Dan alhamdulillah juga baru kemarin juga kakak juga dapat investasi ya dari beberapa dari keusaha kakak, dan salah satunya dari ownernya warung Stick and Shake gitu, Pak Jody gitu. Nah mungkin beberapa orang melihat ini pencapaian ini hal yang biasa gitu ya, tapi menurut kakak pribadi hal ini itu hal yang tidak terduga gitu ya, ketika kakak dulu yang memimpikan wah kelihatannya di umur 26 ini nggak bakal punya deh, kayaknya paling kerja biasa, habis itu usaha kecil-kecilan juga, habis itu pengangguran gitu. Kakak nggak pernah bayangin gitu, karena dulu masa kakak yang seperti itu kayak mustahil kalau misalnya dengan keadaan seperti sekarang ini. Nah yang kakak mau jadi highlight itu adalah ternyata yang poinnya di sini adalah bukan masalah dunia masalah itu, tapi masalah ternyata ada satu hal yang emang kakak notice gitu. Oh iya, ternyata ketika kita melakukan kebaikan gitu ya, melakukan kebaikan kecil gitu ya. Nah ternyata itu ketika kita melakukan kebaikan ternyata itu akan menimbulkan atau melahirkan kebaikan lainnya gitu. Dan itu kakak sangat kaget dan itu nggak sadar gitu. Ketika kita cuma melakukan kebaikan kecil aja, tiba-tiba banyak kebaikan yang lain muncul. Nah dan itu juga nah dan itu juga berkorelasi juga pada saat itu juga kaget, oh ya ternyata ada saya dengar dari Ustadz siapa gitu, akhirnya dia bilang di Quran tuh ada di surat Al-Isra ayat 7, mungkin adik-adik tahu ya, yang berbunyi itu in asantum bi anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali ke diri kita, sedangkan kalau kita berbuat keburukan maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Nah dari ayat situ baru oh iya ternyata di dalam Quran ini benar ya, ternyata ayat ini tuh hampir sama yang apa yang udah kakak lalui gitu. Dan sampai sekarang kakak pegang ayat ini sebagai pedoman hidup gitu. Nah jadi kebaikan itu menimbulkan atau melahirkan kebaikan lainnya. Dan saya juga pernah mengutip dari Prof. Kunto gitu ya, dia kebetulan dosen guru besar filsafat UGM. Nah kalau dia bilang tuh yang dinamakan yang tadi yang kakak bilang itu namanya dinamakan radiasi budaya gitu. Jadi radiasi budaya itu contohnya gini, kalau misalnya kita nih suka nonton nonton drama Korea misalnya, drama Korea. Nah ketika nonton drama Korea itu pasti setelah kita menonton, hal yang setelah kita lakuin nextnya mesti siapa ya artisnya ya, siapa ya pemainnya ya kan. Nah setelah itu mesti kita kepoin lagi, oh iya siapa ya yang kemarin yang ada di drama itu, kemarin mereka makan apa ya, makan Korea, dan kita akhirnya kepo ke situ gitu. Dan akhirnya sampai ujungnya oh ya sekarang yang paling banyak viral itu adalah artis-artis K-pop gitu. Nah itu yang dinamakan radiasi budaya. Nah yang tadi kakak baru bilang itu, kalau kakak bilang ada namanya radiasi kebaikan gitu ya. Jadi kebaikan yang kecil, yang sifatnya kecil, yang hanya cuman cuman nggak terlalu besar gitu ya. Jadi itu
menimbulkan dan melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Nah, nah misal lagi nih, misalnya ini ada contoh lagi, misalnya kayak kita pergi ke ada orang pergi ke masjid gitu ya, dia rajin untuk sholat di masjid tepat waktu kayak gitu. Nah, otomatis ketika dia rajin melakukan sholat tepat waktu gitu, otomatis di dalam diri dia kakak yakin hampir kemungkinan besar dia pasti mempunyai dalam dirinya adalah sifat yang rajin. Nah, bayangkan sifat rajin ini dilakukan di tempat-tempat lain. Misalnya ketika dia sering ke masjid, habis itu rajin dan sebagainya, lalu akhirnya dia misalnya kerja di orang gitu, di perusahaan misalnya gitu. Akhirnya otomatis sifat rajinnya dia akan kebawa kan di perusahaannya itu. Dia rajin untuk bekerja, dia rajin untuk datang tepat waktu, dia rajin untuk menyelesaikan tugas perusahaan dan kayak gitu. Dan akhirnya misalnya nih, oh bosnya ngelirik, oh iya nih kok anak ini kok rajin ya, dia kok sering datang tepat waktu ya, dia kok sering seperti ini. Akhirnya dia dijadikan sebagai misalnya dipromosikan naik jabatan misalnya gitu. Nah, itu kan berarti berawal dari tadi hanya cuman sholat ke masjid, cuman rajin ke masjid aja, itu ternyata kebaikan-kebaikan lain itu akan muncul. Nah, contohnya lagi misalnya kayak kita dalam ngomongin terkait yang contoh sholat ke masjid itu ya, misalnya orang yang sering sholat ke masjid dan dia rajin gitu ya, pada saat azan dia ke masjid, otomatis dia orangnya kemungkinan besar adalah orang yang taat aturan, karena dia taat aturan Allah gitu. Otomatis kalau misalnya dia di tempat lain, yang misalnya tadi kayak misalnya di perusahaan gitu ya, akhirnya dia taat dengan standar perusahaan dan sebagainya. Akhirnya orang-orang juga lihat dia, oh dia kok taat ya perusahaan, akhirnya dia dinaikkan jabatannya dan sebagainya. Nah, hal-hal itu yang kakak baru realize, ternyata kebaikan kecil itu dampaknya gede banget kalau misalnya kita ngelakuinnya pelan-pelan, fokus dan konsisten terus. Nah, kakak kalau misalnya nih kakak bikin gitu ya, misalnya ada ini untuk memvisualisasikan aja, bukan untuk membandingkan. Jadi kayak misalnya ada garis horizontal gitu ya, jadi ada si A nih, ada si A dan juga ada si B gitu. Nah, si A ini adalah orang yang dia hampir setiap harinya melakukan kebaikan terus. Nah, sedangkan si yang B ini itu adalah orang yang hampir setiap harinya melakukan keburukan. Nah, kalau misalnya kita ada garis seperti ini, garis horizontal gitu ya, ketika kita yang A melakukan kebaikan, otomatis akan kurvanya itu akan naik. Oh iya, dia habis rajin ke masjid, rajin apa lagi ya, habis itu naik terus nih kebaikannya. Sedangkan orang yang tadi yang hampir berbuat keburukan, yang hampir setiap hari gitu, misalnya kayak malas, habis itu emosian, habis itu kurang tidak suka bersosial atau dan sebagainya. Nah, itu otomatis dia akan kurvanya akan menurun gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kayak cuman dalam jangka waktu 1 tahun sampai 2 tahun itu mungkin kalau kita lihat dan ACB mungkin nggak terlalu jauh ya perbandingannya. Cuman kalau kita tarik lagi 5 sampai 10 tahun perbandingannya antara dan A sama B itu jauh banget. Orang yang tadi yang A yang melakukan kebaikan dan B yang melakukan keburukan gitu. Nah, dan itu nah itu bayangin aja kalau misalnya adik-adik mulai dari saat ini. Sekarang adik-adik banyak umur berapa nih di sini? Kebanyakan umur berapa? Umur 19, 20, 18, 17. Berarti rata-rata di sini SMA ya? SMA, SMP. Nah, bayangin kalau adik-adik udah pada saat kecil kayak gini, adik-adik tuh terus ngelakuin kebaikan terus. Entah itu ngaji, habis itu sholat rumah di tepat waktu. Kalau adik-adik ngelakuin secara konsisten,
mesti tuh adik-adik mesti kaget nanti pada saat 3 tahun 5 tahun lagi adik-adik kaget tuh ternyata aku kok udah sampai sini ya gitu, karena saking adik-adik ngelakuin kebaikan terus dan itu secara nggak sadar. Dan alhamdulillah tuh nanti mungkin adik-adik belum merasakan, tapi karena kakak udah merasakan ya, jadi sangat dekat dengan kakak terkait itu. Nah, nah sebenarnya yang jadi untuk pada malam hari ini itu terkait masalah baik ya. Baik itu sebenarnya simpel, maksudnya kata-kata yang simpel, tapi kalau kita dalami terus kita renungi ternyata dan kita praktekkan gitu, alhasil ternyata impact-nya itu besar terhadap diri kita. Nah, jadi kalau misalnya baik itu sebenarnya bisa dilakukan dalam hal yang kecil-kecil dulu. Kita nggak usah yang terlalu banyak ngomongin baik yang terlalu besar dulu. Misalnya, oh iya nih, aku pengen jadi ustadz nih yang terkenal misalnya di TV gitu, atau aku ingin jadi pengusaha nih yang punya misalnya 1.000-2.000 karyawan misalnya gitu, atau enggak, oh iya nih aku pengen jadi misalnya pengen dapat lulusan terbaik nih di universitas negeri mana gitu misalnya. Nah, sebenarnya cita-cita itu cita-cita baik itu nggak apa-apa untuk diimpikan gitu, diceritakan. Tapi alangkah baiknya kita itu melakukan hal-hal baik, hal-hal yang baik yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Nah, ketika kita melakukan hal-hal baik yang dekat dengan kita dulu, kita tuh nggak sadar tuh kita suatu saat tuh bakal ngeraihnya gitu. Jadi dalam jangka waktu yang tadi saya bilang, kalau misalnya 1-2 tahun nggak kelihatan, tapi kalau kita ngelakuin hal baik itu sampai 5 tahun 10 tahun itu bakal jauh terlihat gitu. Nah, dan terkait kebaikan kecil ini tuh juga ada kalau kakak mengutip di surat Az-Zalzalah ya, ayat 7 dan 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa mengerjakan kebaikan hanya seberat zarah saja, hal yang paling kecil yang tidak bisa dari manusia itu ya. Nah, itu niscaya dia akan melihat balasannya gitu. Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan kejahatan hanya seberat zarah, maka niscaya dia akan melihat balasannya juga. Jadi intinya di sini walaupun hanya simpel ya, berbuat baik, tapi kalau kita kerjakan terus secara konsisten tanpa henti, insya Allah kita itu akan merubah diri kita menuju diri yang nggak pernah terduga sebelumnya. Dan perlu diingat bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu perlu diniatkan karena Allah SWT. Karena sesuatu kebaikan yang diniatkan oleh Allah SWT akan membawa keberkahan gitu ya. Sampai jam berapa nih? Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin terkait nggak terkait tadi, mungkin terkait hal lain mungkin yang mau ditanyakan, silakan. Masih ada waktu nih, Masya Allah. Ya. Oh iya, wow. Oh, belum kenalan ya? Oh iya. Sebelum, Masya Allah, lupa maaf. Ya perkenalkan, nama saya Firsta Muhammad, biasanya dipanggil Firsta. Alhamdulillah sekarang tinggalnya kakak di Jogja, dan sekarang alhamdulillah punya ada beberapa usaha kakak. Mungkin yang major itu mungkin ada coffee shop. Alhamdulillah juga Ustadz Anwar ini pernah main juga, dan juga satunya ada kakak membuat perusahaan manajemen aset gitu lah. Dan yang kalau misalnya mau main gitu,
kantornya ada di Godean, mungkin siapa tahu nanti mau main, atau main kapan-kapan diajak satu sekolah nih ke coffee shop bareng-bareng. Ya, mungkin itu. Iya, silakan Mas. Iya. Apa? Titik terendah. Kakak pernah ngalamin titik terendah? Ini pertanyaan bagus sih. Soalnya kakak pernah ngalamin titik terendah ya. Nah, kakak pernah ngalamin titik terendah itu pas waktu apa? Kan kakak dulu pada saat SMA dulu kalau ada istilahnya boarding school ya, boarding school itu semacam pondok sebenarnya, cuman dia lebih lebih internasional, jadi mungkin secara agama mungkin nggak terlalu ditekankan. Nah, biasanya orang-orang yang dulu kakak setelah dari lulus pondok itu, mereka itu kayak punya kumpulan sendiri, dan kumpulan itu yaitu entah itu geng mobil, habis itu nongkrong, habis itu apa gitu. Akhirnya dua tahun semasa kakak kuliah itu akhirnya kumpul sama orang itu terus. Nah, titik terendahnya adalah ketika kakak sudah ketika muhasabah, ketika kontemplasi itu kakak yakin oke, kakak ingin merubah diri dan lebih baik. Nah, dari situ malah titik terendah kakak. Jadi meninggalkan teman-teman yang dulu yang emang notabene ya mungkin kurang baik gitu ya. Dan akhirnya istilahnya sekarang tuh berhijrah kali ya, berhijrah. Nah, meninggalkan teman-teman dulu, dan titik terendahnya itu benar-benar nggak punya teman. Kalau misalnya kita pada saat berhijrah itu sama sekali, karena meninggalkan teman-teman yang dulu, bahkan sampai ngerasa itu pernah stres, pernah sampai di rumah gitu, pernah. Jadi, nah itu tuh paling titik terendah. Akhirnya dari situ, tapi dari situ tuh malah yang membawa banyak keberkahan gitu ternyata sampai sekarang, bahwa ternyata titik yang stres atau pernah titik terendah itu ternyata tuh bisa kita tanggulangi gitu. Solusinya itu hanya dengan cara itu tadi, udah pokoknya kita kuat berbuat. Misalnya yang lagi stres, ya udah deh, kita tuh nggak usah stres, kita tetap sabar, habis itu tetap sholat, sudah ngelakuin itu aja. Dan tiba-tiba ngelakuin itu yang tiba-tiba nggak sadar, akhirnya sampai sekarang ternyata kakak udah bisa meninggalkan teman-teman yang dulu lah. Habis itu malah sampai sekarang itu teman-teman kakak banyak sowan gitu sama kakak gitu, maksudnya ngobrol-ngobrol kayak gitu, dan mereka malah juga alhamdulillah salah satunya ada yang ikut berhijrah juga sama kakak kayak gitu. Kurang lebih gitu sih. Ada lagi yang mau nanya lagi? Ada lagi? Ya? Ada yang terkait kuliah atau terkait apa? Atau di sini ada yang mau usaha mungkin? Ada yang bapak ibunya punya ini bisnis atau usaha gitu? Siapa tahu nanti bisa ngobrol-ngobrol, sharing gitu. Mungkin kakak lanjutin aja ya dari pertanyaan tadi. Jadi pada saat yang tadi kakak bilang, pada saat titik terendah itu ya kakak cuman paling bisa ya cuman berbuat baik dan bersender sama Allah aja gitu. Pokoknya udahlah, kakak yakin bahwa apa yang kakak yakini yang di dalam Quran itu mesti ada baiknya gitu, mesti suatu saat akan ada baik, dan akhirnya impactnya malah
impactnya dari situ akhirnya bisa ketemu Ustadz Tulus. Akhirnya ketemu Ustadz Tulus, habis itu halakoh bareng gitu. Tiba-tiba ketemu Ustadz Anwar, Masya Allah. Habis itu ketemu Ustadz Uun gitu ya. Habis itu tiba-tiba ya banyak banget kebaikan-kebaikan lainnya gitu. Kalau misalnya kakak mau sebutin. Dan alhamdulillah emang mungkin kalau pada saat sekarang ini banyak ya, kalau di sosial media atau di tempat-tempat lain gitu ya, yang penyakit zaman sekarang itu depresi atau mental health atau apa gitu. Kita menurut kakak kok lucu aja gitu, maksudnya kalau misalnya dia emang depresi atau kena mental health, berarti menurut kakak tuh agamanya itu harus perlu dipertanyakan gitu. Dia karena kalau orang depresi berarti dia nggak ada yang untuk bersandar gitu, nggak ada untuk yang benar-benar untuk kita sadarkan. Padahal paling baik ketika kita pada saat entah itu dalam keadaan terpuruk atau keadaan yang tidak baik, ya cuman salah satunya kita bersandarnya cuma sama Allah gitu. Dan bersandar sama Allah juga perlu juga yang bukan cuma hanya bersandar, tapi kita ya melakukan hal-hal yang emang sekiranya wajib untuk dilakukan sebagai makhluk Allah kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Atau mau belajar bisnis nih, Ustaz? Masya Allah. Ya. Nah, kenapa kamu milih bisnis katanya? Karena ya bisanya di situ. Soalnya kalau misalnya ya nanti itu pencarian juga sih sebenarnya, pencarian yang ya dari ketika kita ngelakuin hal-hal yang pokoknya kerja, terus nanti kita bakal nemuin kita itu bagusnya di mana, terus habis itu tendensinya itu kemampuannya lebih kemana, itu nanti bakal menemukan kalau misalnya kita terus berusaha. Kalau misalnya dulu tuh kakak pernah dibilangin sama Ustadz Tulus kayak gini, Mas jadi ini aja, jadi dai gitu. Waduh, kalau jadi dai agak susah, soalnya dari kakak sendiri kan juga bukan orang yang sering ngomong di depan umum atau apa gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ke situ enggak, tapi mungkin kakak mau coba ngebisnis gitu akhirnya. Tapi dari bisnis itu ya kita tetap ngelakuin hal-hal yang sifatnya dakwah gitu ya, entah itu untuk memberikan contoh kepada karyawan dan sebagainya. Mungkin kayak gitu sih. Ada lagi mungkin? Ini berarti libur kapan nih, Ustaz? Udah 1 Ramadan. Udah 1 Ramadan. Oke, mungkin gitu dulu ya Ustaz ya. Insya Allah kita lanjut lagi kalau misalnya kita ada kesempatan. Mungkin nanti kalau setelah ini mungkin kalau ada yang mau ngobrol-ngobrol tentang apa mungkin bisa. Ya mungkin itu aja. Semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.